artinya hasil visum itu telah membuktikan dengan undang-undang pasal yang disangkakan. Visum adalah bagian dari alat bukti, ya. Peristiwa pidana harus dibuktikan dengan alat bukti. Alat buktinya terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada visum, ada ahli. Paham? Kacamata hukum, artinya hasil visum itu telah terjadi pembuktian ya Pak? Visum itu bagian dari bukti. Ya, artinya dengan hasil yang itu? Visum bagian dari bukti, ya. Bukti itu terdiri dari saksi, terdiri dari bukti tertulis, salah satunya adalah visum, salah satunya adalah pendapat ahli. Paham? Oke, jangan dipelintir lagi kalimatnya, jangan ditanyakan, menyuruh saya menjustifikasi sebuah peristiwa, jangan. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengeluarkan dari Dunia Infotainment Indonesia. Masih di ramainya pemberitaan Nikita Mirzani laporkan pada BPDJ atas kasus dugaan persetubuhan di bawah umur dan aborsi paksa dengan korban Loli, anak dari Nikita Mirzani sendiri. Akibat hal tersebut, Fadil BPDJ dituntut 15 tahun penjara. Dan akhirnya hasil visum Loli sudah keluar. Nikita Mirzani emosi, kenapa anak saya dihancurkan seperti ini? Separahkah itukah apa yang sudah dilakukan oleh Fadil BPDJ? Apakah dengan keluarnya hasil visum tersebut Fadil BPDJ langsung menjadi tersangka? Dan begini berita selengkapnya. Hasil visum anak Nikita Mirzani, Laura Mirzani alias Loli, kini sudah keluar. Hasil visum tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Nikita Mirzani terhadap Fadil BPDJ atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi paksa. Saat mengetahui hasil visum itu, Nikita Mirzani rupanya merasa terpukul. Hal itu dibeberkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid. Kalau reaksi dia dari awal sangat terpukul. Begitu ungkap Fahmi Bahmid yang dikutip dari YouTube Seleb On Cam. Bahkan Nikita Mirzani disebut merasa jengkel ketika mengetahui hasil visum putrinya tersebut. Seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan marah Nikita sudah disampaikan saat proses dia tahu hasil visum. Begitu beber sang pengacara Fahmi Bahmid. Ditambah lagi saat hasil visum kedua keluar, Nikita pun semakin geram. Dikatakan Fahmi bahwa kliennya itu tidak menyangka ada orang lain yang merusak anak kandungnya separah itu. Jadi pada saat hasil visum yang kedua, Nikita udah tahu, tapi secara lisan. Di situ dia udah emosi. Anak saya kok dihancurkan seperti ini? Bahasanya dia begitu terang dari Fahmi Bahmid. Kemarahan Nikita terhadap Fadil pun semakin bertambah ketika mengetahui hasil visum keluar. Namun terlepas dari itu, Nikita hanya ingin melindungi anaknya hingga memutuskan untuk membawanya ke jalur hukum. Ya makanya wajar kalau Nikita itu meledak-ledak. Karena yang dilakukan Nikita saat ini adalah dalam bentuk melindungi anaknya sendiri. Kemudian anak ini harus dilindungi, caranya harus diproses secara hukum. Begitu jelas sang pengacara Fahmi. Di sisi lain, Humas Polres Jakarta Selatan AKP Norma Dewi mengungkapkan soal hasil lab dan visum anak Nikita Mirzani, Loli. Norma Dewi menyebut pihak penyidik telah mengambil hasil lab Loli. Nantinya hasil lab tersebut akan disatukan oleh hasil visum keseluruhan dari Loli. Ya, jadi dari penyidik mengambil hasil lab yang sudah selesai.
Kemudian diantar kembali ke rumah sakit RSCM untuk dijadikan satu dengan hasil visum. Begitu kata Norma Dewi. Sedangkan hasil lab dan visum itu, kata Norma, akan diobservasi lebih dahulu serta menjadi kesimpulan untuk penyidik. Ya nanti diobservasi, kemudian menjadi kesimpulan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Begitu terang dari Norma Dewi. Kemudian Norma menjelaskan keterkaitan hasil visum Loli dengan laporan Nikita Mirzani terhadap Fadil Badijah. Hasil visum itu disebut akan menjadi fakta di persidangan. Dikatakan Norma, hal itu juga menjadi alat bukti kuat atas laporan dari Nikita Mirzani. Ya, itu bukti, fakta yang memperjelas kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Karena yang dilaporkan Nikita Mirzani itu adalah asusila. Bukti yang jelas adalah di fakta itu dan visum itu. Begitu jelas Norma Dewi. Norma menambahkan soal bukti itu nantinya akan dibuka di pengadilan. Adapun penetapan sebagai tersangka, Norma menyebut hal itu harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Jadi kita punya tahapan dari penyelidikan kemudian naik di penyidikan. Jika ada unsur pidana pasti naik ke penyidikan. Dari penyidikan jelas kita mengerucut ke tersangka. Begitu pungkas dari Norma Dewi. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat untuk semuanya. See you.